Halo Eris, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, Eris, langsung aja ke reading kamu. Di sini aku lihat ada yang lagi bersih-bersih ya, ada yang beres-beres rumah, bersihin halaman, kamar gitu ya, dekor kamar atau dekor rumah gitu ya. Eh, Oke. Terus di sini juga aku lihat eh, entah kamu atau ada seorang wanita di sini yang butuh bantuan soal uang ya. Em, Mungkin ibu kamu atau saudara kamu atau teman kamu gitu ya, atau bisa juga kamu yang minta bantuan sama orang ya. Oke, entah kenapa aku juga lihat ada yang marah karena kamu mengatakan sesuatu yang menyakiti hati dia gitu ya, entah itu sengaja atau enggak. Dan di sini hal itu menjadi sebuah konflik ya, drama. Jadi hati-hati saat kamu berbicara ya. Sebelum kamu bicara lebih baik dipikir-pikir dulu gitu ya. Jangan sampai apa yang kita katakan itu menyakiti hati orang lain ya. Oke, aku lihat juga ada yang kangen sama keluarga, jadi mungkin kamu akan reuni sama keluarga lagi. Jadi aku lihat kamu akan bawa hadiah untuk keluarga kamu ya. Oke, lanjut lagi di sini. Kalau kamu masih mikirin mantan kamu ini masih punya hubungan dengan seseorang ya. Jadi mungkin dulu hubungan kalian itu berakhir karena ada orang ketiga seperti itu ya. Mungkin dia bertemu orang baru atau dia masih berhubungan sama mantannya dia gitu ya. Jadi kalian berpisah. Tapi di sini dia juga masih sayang dan kangen sama kamu Eris. Tapi dia diam-diam aja gitu ya. Dia nggak mau kamu tahu kalau dia tuh kangen. Apa ya, nggak jelas gitu ya, shady kalau dia masih sama orang lain, terus dia kangen sama kamu juga. Berarti dia bukan tipe orang yang setia gitu ya, komitmen. Kamu harus hati-hati dengan orang seperti ini ya, yang selalu membawa energi mantan, energi orang lain gitu. Karena hubungan yang seperti itu nggak akan balance gitu ya, karena selalu ada orang ketiga gitu. Jadi walaupun dia menikah nanti, dia masih mikirin orang lain juga gitu. Tapi aku lihat di sini kalian akan ada komunikasi lagi ya dengan mantan, tapi aku rasa semua hanya sia-sia ya. Aku lihat apa ya? Semuanya tuh hanya, maaf ya, aku lihat kayak omong kosong doang gitu ya, manipulatif banget orang ini ya. Dia hanya main-main aja gitu, kayak sebuah permainan buat dia gitu ya. Dan di sini dia ingin bikin kamu tuh bingung gitu, apakah dia sayang sama kamu atau tidak gitu ya. Terlalu childish gitu ya. Jadi saran aku Eris, kalau kamu komunikasi lagi sama mantan ya santai aja gitu ya, nggak usah berlebihan gitu ya, anggap aja kayak udah temen biasa gitu. Karena kalau ada orang yang benar-benar serius sama kamu, di dalam hati kamu, di dalam pikiran kamu itu nggak akan pernah ada tanda tanya gitu ya. Jadi kalau kamu berhubungan dengan seseorang, tapi di dalam hati kamu tuh apa ya, timbul pertanyaan, ini dia sebenarnya sayang sama aku atau enggak ya, jawabannya adalah tidak gitu ya. Karena orang seperti itu hanya PHP gitu ya, ingin mainin perasaan dan pikiran kamu aja gitu. Jadi aku lihat di sini mungkin ada beberapa dari Aries yang pintar, nggak mau lagi mengulang permainannya dia lagi gitu ya. Jadi mungkin kamu akan ngeblokir mantan kamu ini dan move on. Kalau memang seperti itu aku rasa bagus ya, karena Aries, ngapain kamu harus buang-buang waktu dengan orang yang masih berhubungan dengan orang lain gitu ya. Aku sih sebenarnya tipe orang yang kontra ya kalau misalnya ada orang yang balikan lagi sama mantan gitu. Tapi bukan berarti kamu
nggak bisa balikan lagi sama dia gitu ya. Mungkin aja kamu bisa balikan lagi sama dia, tapi di situ nggak boleh egois gitu ya. Jadi dua-duanya harus introspeksi diri ya. Apa yang salah itu ya dirubah gitu ya. Dan mungkin hubungan kalian bisa berhasil lagi. Tapi aku lihat juga ada Aries yang memilih untuk mencari yang baru aja, yang lebih baik, yang serius, yang hanya mengutamakan kamu saja gitu ya, bukan mikirin orang ketiga atau keempat gitu ya, bukan orang yang shady, bingung, nggak jelas, cuma main-main gitu. Oke, lanjut lagi, gimana dengan orang baru Aries? Ada orang baru yang suka sama kamu ya. Tapi entah kenapa di sini kamu kayaknya sedikit minder gitu ya, nggak percaya diri. Kamu ngerasa kayaknya kamu nggak cukup baik untuk dia ya, nggak cukup cantik, nggak ganteng gitu ya. Padahal di sini dia suka banget sama kamu dan dia selalu mikirin kamu. Dia udah merencanakan banyak hal gitu ya. Dia punya impian yang besar dengan kamu, misal menikah atau punya anak gitu ya. Tapi di sini somehow kamu itu kayak nggak yakin ya. Tapi aku lihat orang baru ini walaupun dia suka sama kamu, dia juga nggak akan memaksa kamu Aries. Jadi dia juga santai aja. Dia di sini menunggu waktu yang tepat dan dia juga menunggu kamu bisa membuka hati untuk dia. Sayangnya Aries itu tipe orang yang suka kejujuran dan spontanitas ya. Jadi kalau orang itu emang suka sama Aries, maka orang itu harus berani speak up ya, berani bicara gitu. Karena kalau dia nggak bicara, ngapain juga Aries harus membuka diri ke dia gitu ya. Tapi kalau misalnya dia yang mulai komunikasi duluan ya, kamu santai aja gitu ya. Kenali aja dulu dia itu siapa ya, karakter dan sifatnya gimana gitu ya, tujuan dia apa ya. Dan seiring waktu juga cinta itu pasti akan timbul ya. Oke, lanjut lagi, gimana dengan Aries yang sudah punya pasangan? Di sini aku lihat mungkin kamu ngerasa stuck ya atau bosen. Jadi mungkin kamu ngerasa di sini udah nggak ada cinta lagi ya. Dan aku lihat ada beberapa dari Aries yang mungkin akan berpisah dengan pasangannya karena tujuan kalian udah nggak sama lagi. Oke, sebenarnya sih kalau cuma karena rasa bosan, aku rasa itu masih bisa diperbaiki gitu ya. Misalnya kalian luangkan waktu untuk kalian berdua dulu gitu ya, mungkin traveling berdua, dinner berdua gitu ya, atau second honeymoon gitulah ya. Jadi kalau cuma bosan kayaknya itu bukan alasan ya, kecuali kalau memang kamu udah nggak bisa bertahan lagi, terlalu banyak drama ya, dan kamu juga ngerasa udah nggak ada cinta lagi ya, mau gimana lagi gitu kan. Kita menikah untuk bahagia ya. Oke Aries, jadi kemarin itu setelah aku selesai reading untuk semua zodiak, aku lihat memang semuanya mulai dari Aries sampai Pisces gitu, semuanya berlomba-lomba berkompetisi di tahun 2022 ini ya. Semua ingin sukses dan memang ada 3 zodiak yang aku lihat akan jadi pemenang ya, yaitu Cancer, Scorpio, dan Capricorn. Itu semua karena mereka bener-bener berjuang sampai mati-matian lah gitu ya. Pokoknya mereka yang paling kuat usahanya gitu biar sukses gitu. Dan aku lihat juga Aries, kamu juga termasuk yang paling berusaha juga gitu ya. Dan di sini ya, aku lihat kamu masih disayang sama Dewi Fortuna ya, dan itu yang membuat kamu berhasil gitu ya. Jadi di sini dia ngeliatin semua ya, jadi mana orang yang betul-betul ingin berjuang. Jadi kalaupun keberuntungan untuk kamu ada tapi kamu nggak berusaha, nggak dimanfaatin, semua akan sia-sia ya. Jadi harus berusaha lebih kuat lagi ya. Apapun pekerjaan kamu kerjakan ya,
Karena apa ya, ada kata orang itu hidup itu seperti roda yang berputar ya, tapi roda itu hanya berputar jika digerakin gitu ya. Kalau nggak digerakin ya rodanya diam aja gitu ya. Jadi kamu harus betul-betul di tahun ini semangat ya. Aku lihat di sini ada beberapa dari Aries yang beruntung, mungkin bisa beli rumah atau mobil di tahun ini ya. Ada juga yang dapat promosi ya, naik jabatan atau naik gaji gitu. Amin ya. Semoga semuanya sukses ya, usahanya dilancarkan, sehat-sehat terus ya. Oh ya, aku lihat juga di sini ada yang sakit tapi bukan kamu ya. Mungkin orang di sekitar kamu ya. Mungkin saudara, orang tua atau pasangan kamu gitu ya. Jadi karena sekarang ini lagi musim apa ya, banyak virus gitu ya. Jadi bisa aja kita juga ketularan gitu ya. Jadi harus benar-benar dijaga kebersihan dan kesehatannya ya. Kemana-mana harus pakai masker ya. Tapi kamu tenang aja ya, aku lihat semua baik-baik aja. Aku lihat juga nanti kamu akan dapat kabar dari seseorang dan dia bilang kalau dia punya penyakit apalah gitu ya. Tapi ya kita berdoa aja semoga semua sehat-sehat selalu ya, dijauhkan dari segala penyakit. Amin amin amin. Jadi Aries mulai dari sekarang harus diperhatikan kesehatannya ya. Makanannya itu juga harus yang bergizi ya, jangan yang digoreng-goreng terus ya. Kalau bisa itu yang direbus atau dipanggang ya. Terus kalau ada hal yang nggak penting-penting amat nggak usah keluar gitu ya. Kecuali kalau kamu itu bekerja di lapangan ya, harus diperhatikan protokol kesehatannya ya. Minum vitamin, oke. Oke, Aries, lanjut lagi di sini. Aku lihat memang kamu udah punya banyak goals ya, impian di tahun ini. Dan kamu salah satu zodiak yang beruntung karena impian kamu akan jadi kenyataan ya. Tapi entah kenapa di sini aku lihat ada yang sedih ya. Oke, tunggu dulu ya. Aku lihat di sini juga ada orang yang datang dan ingin ngasih kamu sesuatu ya, entah itu uang atau barang gitu ya. Atau mungkin kerjaan, tawaran pekerjaan ya. Jadi dia ingin ngajak kerja sama kamu Aries. Dan aku lihat di sini kamu seneng banget, happy karena dia juga datang sebagai pasangan kamu atau soulmate kamu gitu ya. Jadi kerjasama ini aku lihat akan menghasilkan banyak sekali uang ya. Aku lihat juga kamu seneng banget, tapi semua ini hanya bisa kamu dapatkan setelah kamu memutuskan hubungan dengan seseorang ya. Oke, mungkin ini alasan kenapa tadi aku lihat ada yang sedih ya. Ya, kamu sedih karena kamu harus meninggalkan salah satu dan move on dengan yang lain. Dan di sini kamu bingung harus milih yang mana. Oke, Aries, jadi sebelum kamu membuat keputusan, dipikir-pikir dulu gitu ya, jangan asal loncat aja gitu ya, dipikir dulu mana yang tidak akan mengecewakan kamu nanti ya. Oke Aries, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton, selalu jaga kesehatan, take care.